dipersembahkan oleh Dari video tadi saya membayangkan, karena saya juga punya pengalaman ya, datang ke berbagai daerah di kampung-kampung ya, daerah terluar, tertinggal, terjauh, termenderita itu ya. Maaf saya ketawa karena pedih juga kalau ngelihat kondisi masyarakat di daerah-daerah 3T tadi ya. Itu kan secara ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja masih sulit. Nah, bagaimana dengan kemampuan mereka untuk ya menyediakan biaya kelahiran ya, kemudian kesehatan. Kalau kelahiran di sana bagaimana? Ceritanya sebenarnya panjang sekali Pak. Kalau soal Nggak apa-apa, saya siap 3 hari 3 malam di sini. soal awal-awal akses terhadap biaya persalinan bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan di wilayah kerja saya. Pada awal tahun 1995 itu, semua persalinan itu andaikan waktu itu dikasih tarif satu pertolongan persalinan dengan budget sekian, otomatis pasti semua ibu hamil itu akan lari semua ke dukun Pak. Karena bayaran untuk dukun itu paling ayam, beras, apa saja yang mereka punya mereka bisa bayar. Tetapi kalau sebagai seorang bidan yang ditempatkan di daerah-daerah seperti itu, kita berharap bahwa nanti ada budget dari bayaran biaya pertolongan persalinan. Mimpi kita untuk supaya semua mereka yang tidak terakses pelayanan secara standar oleh petugas kesehatan itu pasti tidak akan terjadi. Oke, karena rata-rata seperti yang disampaikan tadi, daerah 3T itu semuanya serba susah dan sama sekali tidak bisa diakses dengan biaya-biaya yang terstandar. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Walde waktu itu? Waktu itu awal-awal persalinannya digratiskan dulu. Ya, bahkan Pak Andi sampai membelanjakan pakaian yang seharusnya harus bisa dipakaikan saat bayi itu lahir, mereka nggak mampu. Jadi pertama saya mencoba untuk berbagi dengan mereka. Setelah itu saya mulai mengedukasi mereka bahwa pakaian yang layak yang kita sambut dengan kehidupan baru itu tuh harus disiapkan sejak selama kehamilan. Oke, jadi mereka menabung lah ya. Ya, mulai dengan tadinya apa? Mereka begitu lahir, terus anak itu dibungkus pakai apa itu? Ya, dibungkus pakai kain seadanya, terus. Dan itu nggak higienis, ya, gitu-gitu ya? Higienis, Pak. Setelah itu saya mencoba membantu mereka karena akses juga, Pak. Jadi saat saya pulang ke kota, biasanya saya belanjakan satu paket untuk kelahiran bayi itu dari baju sampai dengan sabun bedaknya, terus saya pak, terus saya mencoba untuk menawarkan mereka apa saja yang boleh mereka dapatkan dan membayarnya lewat apa saja yang mereka punya. Misalnya ayam, sayur, telur boleh. Setelah itu saya mencoba, artinya saya sebagai bidan tetapi saya harus bisa membantu mereka bagaimana caranya mereka bisa menabung, menyimpan uang sedikit demi sedikit supaya saat mereka melahirkan nanti itu tuh tidak terkendala dengan biaya. Karena kalaupun mereka melahirkan dengan normal bersama saya di Pustu Polindes, di tempat pelayanan saya, pasti tidak akan terlalu membutuhkan banyak uang. Tetapi saat terjadi komplikasi, misalnya harus segera dirujuk ke rumah sakit, di situ menjadi kendala besar untuk saya. Pernah Pak, satu kali kasus, saya harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat saya tugas itu, untuk bisa dari rumah ke rumah meminta bantuan sedekah untuk merujuk seorang ibu yang seharusnya segera diselamatkan nyawanya karena perdarahan tapi tidak punya uang untuk menyewa kendaraan untuk sampai ke rumah sakit rujukan di kabupaten. Itu pengalaman pertama saya di... Itu rumah sakit rujukan tuh berapa lah jauh dari... Jauh Pak, dari tempat saya itu tuh waktu tahun 95 itu tuh kurang lebih 4 jam baru sampai. Apa? Pakai kendaraan darat. Roda 4. Ya, 4 jam. 4 jam, Pak. Jadi waktu kritis itu 4 jam. Jadi kalau ada pendarahan bisa jadi di tengah jalan udah meninggal itu ya. Oke, jadi tingkat kesulitannya tinggi bagi masyarakat untuk membayar ya biaya-biaya. Nah, di sini berarti Bu Walde ini mengajarkan literasi keuangan juga kepada mereka ya. Bagaimana menabung, mempersiapkan dengan baik ya.
supaya pada saatnya nanti mereka juga sudah mampu membiayai kelahiran. Kondisi anak-anak di sana bagaimana? Ada stunting nggak di sana? Ada, Pak. Berapa banyak itu anak-anak yang berapa persen? Stunting di tempat kerja saya sekarang itu tuh sekitar untuk data terakhir 16% lebih. 16%? Iya. Dari berapa jumlah anak di sana? 1.192 anak. Cukup Balita. banyak gitu ya. Cukup banyak, Pak. Baik, terus apa yang dilakukan oleh Bu Walde? Saya dengar ada beberapa program yang dibuat ya oleh Bu Walde. Apa aja itu? Pertama itu dari kasus kematian ibu di wilayah kerja saya itu tuh saya mencoba untuk melihat penyebab dari kematian ibu di wilayah kerja saya yang sangat tinggi itu tuh dengan mengedukasi masyarakat melalui media yang saya buat itu dengan kartu tanda pengingat ibu hamil. Kartu tanda pengingat ibu hamil. Iya. Apa itu? Itu kartu yang didesain seperti KTP, terus ada pesan-pesan di dalam kartu itu. Ada, apa misalnya pesannya? Ya, halaman bagian depannya itu tuh peringatan bahwa itu tanda bahaya. Segera menghubungi petugas kesehatan atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau ada tanda-tanda atau gejala apa gitu ya? Ya. Misalnya apa? Keluar darah dari jalan lahir, terus muntah yang terus-menerus dan tidak mau makan, terus air ketuban pecah sebelum waktunya, bengkak di kaki, tangan, dan wajah, karena itu tanda-tanda keracunan kehamilan. Terus itu air ketuban udah pecah di dalam itu? Kalau air ketuban pecah di dalamnya itu tuh biasanya sebelum waktunya, dan itu bisa menyebabkan kematian bayi di dalam rahim. Oh, jadi ibu-ibu ini atau keluarga, setiap keluarga punya apa namanya apa? Kartu tanda pengingat ibu hamil. Pengingat. Ya. Jadi dia baca-baca supaya dia tahu kalau ada tanda-tanda itu segera mengingatkan segera ke fasilitas kesehatan atau menghubungi memeriksakan diri. Ya. Itu efektif itu? Efektif, Pak, karena rata-rata kematian ibu yang masih tinggi di wilayah kerja saya tuh lebih banyak mereka itu tuh tidak teredukasi tentang apa itu tanda bahaya kehamilan. Jadi pertama melalui kegiatan-kegiatan rutin puskesmas, terus dibagikan buku KIA, tetapi animo membaca untuk masyarakat di wilayah kerja saya itu sangat-sangat kurang. Apalagi melihat sebuah buku KIA yang tebal begitu, yang dimiliki oleh semua ibu hamil itu hanya untuk dibawa ke tempat pelayanan, setelah itu pulang ke rumah disimpan. Setelah adanya kartu tanda bahaya apa tadi? Ibu hamil. Ibu hamil, itu turun tingkat kematian? Ya, puji Tuhan dari tahun 2017 sampai sekarang tidak ada kasus kematian ibu. Nol. Bagus juga ini ditiru oleh daerah-daerah lain ya. Terus untuk gizi gimana? Kalau untuk gizi sekarang lagi ada isu stunting, Pak, dan stunting di NTT itu masih cukup tinggi dibanding dari provinsi-provinsi lainnya, dan di kecamatan saya untuk tingkat Kabupaten Nagekeo juga stunting tertinggi juga, Pak. Kesadaran masyarakat tentang stunting di sana udah bagus? Awalnya itu mereka merasa bahwa stunting itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka. Yang penting anak-anak mereka itu sehat, tidak sakit. Itu awal-awal isu stunting di tahun 2019. Tapi sebenarnya Pak Andi, saya itu di tahun 2017 itu dengan adanya KTP Bumil itu salah satu pesan di dua sisi KTP Bumil, yang bagian depannya itu tentang awas itu tanda bahaya, di bagian belakangnya tentang bagaimana seorang ibu hamil dan satu keluarga itu tuh merencanakan kehamilannya, terus kemana mereka memeriksakan kehamilannya, lebih-lebih di periode 270 hari pertama kehidupan, sejak konsepsi sampai dengan bayi itu lahir. Sudah ada di situ, hanya mungkin setelah ada isu stunting di tahun 2019 itu kita satu negara kesatuan Republik Indonesia ini berkomitmen bahwa penanggulangan stunting bukan hanya orang-orang kesehatan atau para ahli gizi, tetapi semua komponen terlibat, karena sampai anak itu stunting bukan hanya akses pelayanan kesehatannya saja atau gizinya saja, tetapi banyak komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk ketersediaan pangan, sanitasi dan lain sebagainya.
arti, ya, saya ingin tahu juga karena saya dengar dapat beberapa penghargaan. Tapi kalau Arkatama Award ini buat Bu Walde ini artinya apa? Sebuah penghargaan untuk memotivasi dari hasil sebuah kerja keras yang selama ini tidak pernah diketahui oleh banyak orang, tetapi punya dampak terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Terima kasih juga karena Arkatama ini memberikan motivasi untuk banyak orang, sebenarnya bukan hanya kami yang mendapatkan penghargaan, tetapi bagi semua orang bahwa perbuatan kecil itu sangat berarti kalau dia itu memberikan dampak terhadap banyak orang. Setuju. Saya setiap hari pakai toa, saya keliling kampung untuk teriak harus memperhatikan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Reaksi masyarakat waktu awal-awalnya? Masa bodoh.